dari metabolisme, salah satu proses sentral dari metabolisme yang dimana dia akan bertujuan utamanya yaitu membentuk ATP, dan glukosa sebagai senyawa sentral di sini dia dapat diperoleh dari pemecahan karbohidrat oleh sistem digesti kita. Selanjutnya senyawa monomer karbohidrat yang lainnya yaitu galaktosa dan fruktosa, itu juga dia dapat diubah menjadi monomer glukosa ini. Nah, monomer glukosa dia juga sebenarnya dapat diperoleh dari molekul glikogen, pemecahan dari molekul glikogen, dan pengubahan dari molekul atau senyawa non karbohidrat seperti lipid dan protein. Nah, glukosa ini dia untuk menghasilkan energi dia akan dioksidasi. Jadi tahap oksidasi glukosa pertama dia akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, proses ini disebut dengan glikolisis. Nah, selanjutnya asam pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya asetil-CoA dia akan memasuki siklus Krebs, ya, suatu siklus yang memiliki cukup banyak senyawa antara, yang dimana disebut sebagai siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, dalam proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs itu dia menghasilkan senyawa elektron carrier pembawa elektron yaitu NADH. Jadi NADH dihasilkan di glikolisis, dekarboksilasi oksidatif juga dia menghasilkan NADH, dan siklus Krebs juga dia menghasilkan NADH dan juga salah satu elektron carrier yang lainnya yaitu FADH2. Nah, tujuannya apa untuk menghasilkan NADH dan FADH2 ini? Mereka adalah elektron carrier yang dimana akan digunakan untuk membawa elektron, untuk membawa elektron untuk menggerakkan proses sistem transport elektron untuk membentuk molekul air. Oke, jadi dia akan digunakan elektron itu akan bereaksi dengan H+ dan oksigen untuk membentuk air. Nah, tahap glikolisis, tahap untuk membentuk air ini disebut tahap sistem transport elektron. Nah, tahap glikolisis, tahap siklus Krebs, dan sistem transport elektron, ketiga tahapan ini sebenarnya dia digunakan juga, dia akan menghasilkan yang paling penting dalam proses metabolisme yaitu dia menghasilkan senyawa ATP. Oke, jadi senyawa ATP dihasilkan di mana ATP dapat digunakan untuk pertumbuhan sel, untuk metabolisme sel yang lainnya. Nah, kita selanjutnya akan melihat keempat tahap ini, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Kita akan melihat tahap oksidasi dari glukosa. Nah, next pertama kita lihat tahap glikolisis. Jadi ini merupakan sebuah alur pemecahan dari senyawa berkarbon 6 yaitu glukosa. Nah, diawali sama glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan proses yang terjadi di mana? Di sitoplasma. Jadi dia terjadi di sitoplasma, di mana proses ini sebenarnya dia tidak bergantung sama keberadaan oksigen. Jadi dia tidak bergantung sama O2. Jadi ada dan tidak adanya O2, proses glikolisis ini dia tetap berjalan. Nah, selain itu glikolisis ini yang paling penting bahwa ini adalah perjalanan atau proses pemecahan senyawa berkarbon 6C menjadi senyawa 3 karbon 2C yaitu asam pirufat. Nanti kita lihat bagaimana. Nah, proses glikolisis ini dia sebenarnya terbagi menjadi 5 tahap. Jadi ada 10 tahap proses glikolisis, dia dibagi menjadi 5. Oke, nah 5 tahap pertama ini adalah 5 tahap investasi atau 5 tahap penggunaan dari ATP. Jadi 5 tahap investasi ATP dan 5 tahap pembayaran atau pembentukan ATP. Jadi ATP yang diinvestasi pada 5 tahap pertama dia selanjutnya akan dibentuk lagi dan juga melebihi yang diinvestkan di 5 tahap selanjutnya. Nah, kita akan lihat prosesnya. Oke, yang pertama di sini glukosa. Glukosa ini senyawa berenam karbon. Glukosa ini dia akan mengambil salah satu gugus fosfat dari molekul ATP, oke, untuk membentuk glukosa 6 fosfat.
Oke, nah ATP itu dia karena menyumbang satu gugus fosfatnya, maka dia akan menjadi ADP. Jadi dia di sini tahap penggunaan atau investasi ATP. Nah, ini adalah tahap yang pertama. Dia dikatalis oleh enzim heksokinase dan heksokinase dan juga glukokinase. Nah, selanjutnya glukosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi bentuk isomernya, yaitu fruktosa 6 fosfat. Nah, proses pengubahan isomer ini dikatalis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Jadi saya tidak menulis nama enzimnya lagi. Ini adalah tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga itu adalah fruktosa 6 fosfat, dia diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada penambahan gugus fosfat yang tadinya ada di karbon nomor 6, sekarang juga selain di karbon nomor 6 ada di karbon nomor 1. Nah, dari mana dia mendapatkan dari mana dia mendapatkan gugus fosfat tersebut? Dia mendapatkannya dari ATP. Jadi ATP juga dia menyumbang gugus fosfatnya dan terbentuklah ADP. Oke, 3 menjadi D. Nah, proses ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Oke, saya tulis enzimnya karena enzimnya ini juga penting. Jadi ini adalah tahap yang ketiga. Nah, selanjutnya tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini yang tadi senyawa 6 fosfat tersebut dia akan diubah menjadi dua senyawa berkarbon 3, yaitu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroksi aseton